Penangkapan Lia Eden dipicu sensasi risalah ajarannya yang diklaim telah dibubuhi tanda tangan Jibril, Sang Rohul Kudus. Isinya luar biasa, yakni penghapusan agama. Ada kesamaan seperti ajarannya Weldo ya, meninggalkan agama lainnya, menghapus agama dari dirinya, apapun itu agamanya. Tapi kalau Weldo ini kan iming-imingannya tingkatan ma'rifat. Kalau Anda mau sampai pada tingkatan ma'rifat, tinggalkan agama, gitu katanya Weldo. Nah, kalau siapa tadi itu Lia Eden, itu iming-imingannya ajaran agama baru, yaitu agama Salamullah. Karena agama yang kamu pelajari itu masih tingkat rendah. Itu yang Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi, ma'rifat. Nah, wong-wong gak ono sing iso ma'rifat. Orang-orang agama tidak akan pernah mencapai ma'rifat. Di sini juga Cak Nun memuji-muji Weldo, meninggi-ninggikan Weldo, mengatakan unik dan lain sebagainya ya. Pokoknya meninggikan Weldo lah ya. Padahal Weldo ini adalah sosok orang yang menghina, merendahkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan syariat itu adalah untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir channel ini langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman semua, berkembang pesatnya teknologi informasi, bertambah banyaknya sosial media membuat cepat sekali segala sesuatu menjadi viral. Dan kita lihat fenomena saat ini ketika ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang viral, itu cepat sekali mendapatkan respon dari pihak tertentu. Contoh, jika ada kasus pungli yang terekspos oleh media, itu cepet banget kan responnya dari pihak tertentu, cepet banget penanganannya. Ya begitulah yang kita harapkan saat ini dengan terus-terusan membongkar kesesatan dan penyimpangan Weldo ini yang merendahkan Rasulullah, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan viralnya Weldo ini cepat mendapatkan respon dari pihak tertentu, dari ormas Islam juga, untuk menghentikan Weldo dalam menyebarkan kesesatannya. Sebenarnya memang sudah sejak lama selalu aja ada orang-orang yang menyebarkan paham menyimpang di Indonesia. Contohnya beberapa tahun yang lalu kita heboh di Indonesia ini dengan munculnya Lia Eden. Dia membuat sebuah ajaran agama baru yang disebut Salamullah. Wah, dari nama agama baru itu aja kita mendengar Salamullah kayak seolah-olah wah ini ajaran agama bagus, ini ajaran agama lurus ini karena namanya Salamullah gitu ya. Tapi sebenarnya isi yang ada di dalam ajaran agama tersebut menyimpang. Tanpa ragu, Lia Eden mengumumkan ajaran baru bernama Salamullah tahun 2000 silam. Lia Aminuddin atau Lia Eden ditangkap bersama pengikutnya di Jalan Mahoni, Senen, Jakarta Pusat. Jalan Mahoni adalah padepokan sekte tahta suci kerajaan Tuhan Eden. Memang sejak dahulu ya, ketika ada seseorang yang mendirikan sebuah ajaran menyimpang, pasti dia mendirikan padepokan juga, yang mana padepokan itu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang menganut ajaran menyimpang tersebut, dan juga menjadi tempat untuk merekrut orang baru masuk ke dalam ajaran agama menyimpang itu. Ya sama seperti Weldo yang katanya sih juga ada padepokannya. Jadi teringat juga sama Samsudin ya, yang belakangan ini padepokannya ditutup karena ketahuan ngobatin orang pakai trik sulap. Sebelum Samsudin sebenarnya ada juga sosok lain yang menggunakan trik sulap dan padepokannya ditutup, tapi bukan untuk pengobatan melainkan penggandaan uang, yaitu Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan kabarnya sampai saat sekarang ini Dimas Kanjeng Taat Pribadi menjalani hukumannya di penjara. Tapi kok Samsudin nggak di penjara ya? Memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya dari tahun-tahun belakangan ini. Penista agama, penyimpangan agama itu cepat sekali diproses, cepat sekali. Tapi belakangan ini ya teman-teman bisa lihat sendirilah. Kalau di zaman sekarang kasus penistaan agama itu yang cepat diproses ketika ada kaitannya dengan politik. Saya bertanya-tanya sendiri di hati saya, ini yang dibela agamanya atau yang dibela kubu politik tertentu? Ya sudahlah, kita kembali lagi ke pembahasan Lia Eden yang pada saat itu gempar banget karena ajaran agama yang dia tampilkan ataupun yang dia ajarkan ke publik yaitu meninggalkan semua agama lainnya, cukup beragama agama Salamullah aja. Katanya dia dapat wahyu dari malaikat Jibril dan wahyu itu udah ditandatangani, isinya yaitu tadi meninggalkan semua agama lainnya. Penangkapan Lia Eden dipicu sensasi risalah ajarannya yang diklaim telah dibubuhi tanda tangan Jibril, Sang Rohul Kudus. Isinya luar biasa, yakni penghapusan agama. Ada kesamaan seperti ajarannya Weldo ya, meninggalkan agama lainnya, menghapus agama dari dirinya, apapun itu agamanya.
Tapi kalau Weldo ini kan iming-imingannya tingkatan ma'rifat. Kalau Anda mau sampai pada tingkatan ma'rifat, tinggalkan agama, gitu katanya Weldo. Nah, kalau si siapa tadi itu Lia Eden, itu iming-imingannya ajaran agama baru, yaitu agama Salamullah. Lia Eden yang nama aslinya Samsuryati mulai mengundang kontroversi sejak menyebarkan paham Salamullah yang berupaya mengeliminasi ajaran-ajaran agama yang ada ke dalam satu kepercayaan. Dia mengaku pertama kali menerima wahyu dari Jibril tahun 1974. 24 tahun kemudian, Lia Eden mengumumkan diri sebagai Imam Mahdi. Ini benar-benar sangat aneh sekali. Lia Eden mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril untuk menghapus atau mengeliminasi semua agama. Yang lebih anehnya lagi, Lia Eden ini kan seorang perempuan, tapi dia ngaku juga sebagai Imam Mahdi. Tentu dalam hal ini yang disasar penyimpangannya ataupun penyesatannya yaitu agamanya umat Islam, karena yang ada kepercayaan tentang Imam Mahdi hanyalah agama Islam. Subhanallah. Jadi dari dulu kan di Indonesia itu sudah ada orang-orang yang berpakaian nyentrik, aneh, dan berusaha untuk menyesatkan umat Islam. Lia Eden tidak selesai hanya sampai mengaku sebagai Imam Mahdi saja, melainkan dia lagi-lagi mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril untuk menyelamatkan Indonesia. Bahkan dia juga mengaku sebagai Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan bahwa anaknya adalah titisan dari Nabi Isa alaihissalam. Lagi-lagi dengan klaim setelah dibisiki Jibril, Lia Eden berpikir muluk, merasa mendapat tugas suci menyelamatkan Indonesia dari prahara reformasi. Yang ganjil, Lia Eden lalu menyebut dirinya sebagai Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Salah seorang putranya, Ahmad Mukti, diangkatnya sebagai reinkarnasi Yesus Kristus. Tapi Mukti tak terpikat. Sebaliknya, sang anak justru menganggap ibunya sebagai orang aneh. Sebenarnya kalau Lia Eden tidak mengganggu ajaran agama Islam, dia mendirikan kepercayaan agama sendiri, tidak usah menyangkut pautkan apa yang ada pada agama Islam. Ya udah, lakum dinukum waliyadin. Masalah legal atau tidak di Indonesia itu urusan Anda dengan pemerintah. Tapi pada kenyataannya, pada saat itu Lia Eden sangat mengganggu kepercayaan umat agama Islam. Terlebih lagi ketika dia mengangkat salah satu pengikutnya sebagai titisan Nabi Muhammad SAW. Keanehan Lia masih berlanjut. Dia mengangkat Abdurrahman, salah seorang pengikutnya, sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad. Ajarannya yang dinamai Salamullah lalu dituangkan dalam kitab bernama Al-Hira. Lia Eden ini sudah meninggal dunia guys ya, dan dia juga sudah menjalani masa hukumannya di penjara. Namun apakah Lia Eden ini sempat bertaubat sebelum meninggal dunia? Saya tidak tahu itu ya, Allahu a'lam. Alasan saya menceritakan kembali Lia Eden saat ini untuk mengingatkan kita semua bahwa belasan tahun yang lalu memang sudah ada orang-orang yang berpakaian nyentrik, aneh, menyebarkan sebuah ajaran untuk mengeliminasi semua agama, menghilangkan agama yang kita anut dengan iming-imingan mencapai tingkat spiritual tertinggi. Kalau Weldo iming-imingannya tingkatan ma'rifat, tapi kalau Lia Eden ini iming-imingannya adalah ajaran yang dia bawa sendiri, itu ajaran agama Salamullah. Namun Lia Eden ini pada saat itu dijatuhi hukuman menistakan agama karena ya dianggap menyinggung umat agama lain. 2 Juni 2009, Lia Eden dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Hakim menilai seruan menghapus agama menyinggung perasaan dan keyakinan agama lain. Ya bagaimana umat beragama tidak tersinggung ya, karena seruannya untuk menghapuskan agama. Ya begitulah yang dilakukan juga oleh Weldo, yang disuarakan juga oleh Weldo. Katanya kalau mau sampai tingkatan ma'rifat, tinggalkan agama, karena agama itu hanyalah tingkatan anak-anak kecil. Agama itu orang-orang yang masih bersyariat. Kalau sudah tingkatan ma'rifat, tidak perlu lagi bersyariat. Karena agama yang kamu pelajari itu masih tingkat rendah. Itu yang Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi, ma'rifat. Nah, wong-wong gak ono sing iso ma'rifat. Orang-orang agama tidak akan pernah mencapai ma'rifat. Ini mencapai ma'rifatnya tarekat iya, tapi mencapai ma'rifatnya ma'rifat tidak. Kalau mampu mencapai sana, dia tidak lagi berbicara masalah agama. Enggak, dia udah di luar itu, bukan lagi. Dia mampu berbicara. Ya seperti yang ini kalau ngomong. Apa yang kalau ngomong pakai ayat-ayat. Dia nggak mewakili agama apapun, tapi dia mampu semua penjelasan yang bisa diterima oleh agama manapun. Gimana loh?
Dari video itu kelihatan banget ya, sok makrifat banget Weldo itu ya. Dia bilang agama itu masih bicara tentang syariat, itu tingkat rendah. Kalau Weldo yang ngomong nggak usah pakai dalil-dalil lagi, nggak usah pakai dasar-dasar agama lagi, ya ngomong aja. Dan seperti itulah juga yang disuarakan oleh Weldo ke orang lain. Kemungkinan besar pengikut Weldo ini juga tidak beragama lagi karena sudah terpengaruh sama ajarannya Weldo, terpengaruh dengan penjelasannya Weldo. Ingat, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak berketuhanan tidak layak tinggal di Indonesia. Harusnya dia tinggal di negara ateis saja. Semoga ada pemuka agama yang dekat dengan Weldo tempat tinggalnya sehingga bisa menasehati Weldo secara langsung. Cuman kalau kita lihat di channelnya Weldo itu video terbanyak yang ditonton oleh orang yaitu video ketika dia bersama dengan Cak Nun ya. Di sini juga Cak Nun memuji-muji Weldo, meninggi-ninggikan Weldo, mengatakan unik dan lain sebagainya ya. Pokoknya meninggikan Weldo lah ya. Padahal Weldo ini adalah sosok orang yang menghina, merendahkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan syariat itu adalah untuk anak-anak. Oleh karena itu, yang dipertunjukkan dalam sunnah, ya, dalam syariat, itu cara sholat yang paling rendah sekali, gak bernilai, tapi gak popo kayak arek-arek. Iya ngomong terus terang kayak gini demi mereka sadar akan keterbatasan mereka. Ya, sudilah kiranya Cak Nun untuk mau mengingatkan Weldo ya, karena telah satu panggung dengan Weldo, telah memberikan panggung kepada Weldo. Tidak menutup kemungkinan loh setelah sama Cak Nun itu semakin banyak pengikutnya Weldo karena menganggap bahwa Weldo adalah orang yang benar ya, karena melihat bahwa oh satu panggung sama Cak Nun nih berarti dia orang benar. Apalagi di situ kan Cak Nun muji-muji Weldo, muji-muji pakaiannya Weldo, katanya bagus, unik. Bahkan katakan juga kalau Jokowi kayak gini kira-kira gimana gitu ya. Ya saya udah nonton videonya itu ya. Jadi sudilah kiranya Cak Nun sebagai orang yang berwawasan, dipandang sebagai budayawan, ada juga memandangnya sebagai ulama ya. Ingatkanlah Weldo, teman Anda itu yang sudah pernah satu panggung dengan Anda. Saya rasa kita semua sama satu keyakinan bahwa Rasulullah adalah manusia yang sangat mulia sekali, sehingga sakit hati kita sebagai muslim ketika ada yang merendahkannya. Ini seorang mistikus yang juga lebih empiris lagi, lebih manifestatif lagi, lebih wujud ya, wujudiah gitu ya. Mungkin orang punya aspirasi seperti Weldo tapi tidak berani mewujudkannya, tidak berani display ya. Tapi ini dengan gagah berani dan tenang mendisplay dirinya seperti ini, tidak ada masalah gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di konten berikutnya ya. Nanti saya akan bahas lagi Weldo, yang mana dia itu ada di dalam sebuah video mengatakan bahwa ketika dia sholat adalah sholat goib, jadi sholatnya tuh nggak kelihatan. Subscribe dan loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.